Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini kita menuju ke negara yang berbeda, tepatnya ke kota Novellara, Italia untuk sebuah kasus yang melibatkan percintaan sepasang kekasih. Nggak pakai lama? Watch. Saman Abbas dilahirkan pada tahun 2003 di Italia. Ayahnya bernama Sabar, ibunya bernama Nazia Sahin. Keluarga mereka berasal dari kota kecil Caranwala di Pakistan dan menetap di Novellara, Roma. Saman digambarkan sebagai gadis cantik, berpendirian kuat dan mandiri. Saat beranjak remaja, Saman mulai merubah penampilannya. Dia ingin terlihat seperti gadis-gadis Itali yang bebas memiliki kehidupannya sendiri. Namun orang tuanya tidak menyukai hal ini dan menganggap jika Saman tidak menampilkan dirinya sebagai muslim yang baik. Seperti keluarga Pakistan pada umumnya, Saman telah memiliki jodoh yang dipilih oleh keluarganya. Walaupun mereka tinggal di luar negeri, tetapi keluarga mereka tetap memegang tradisi dari negara asalnya. Bahkan sejak anak-anak, orang tuanya telah berjanji akan menikahkan Saman dengan salah seorang saudara sepupunya yang tinggal di Pakistan. Ketika Saman mengetahui hal ini, dia tidak menyukainya. Dia hanya ingin hidup seperti remaja lainnya, pergi sekolah, mencapai cita-cita, serta menikah dengan pria pilihannya. Dia bahkan mengaku pada orang tuanya bahwa telah memiliki pacar bernama Ayub Sakib yang dikenalnya melalui TikTok. Dan mereka telah bertemu secara langsung di stasiun Bologna. Hal ini membuat kedua orang tuanya marah karena telah berencana akan menikahkan Saman pada musim gugur di tahun 2020. Penolakan Saman mengakibatkan pertengkaran dan sejak saat itu hubungan mereka mulai memanas. Sepupu yang akan dinikahkan dengan Saman tidak jelek atau tidak tua. Dia berasal dari keluarga kaya yang memiliki rumah gedung mewah yang merupakan simbol kekuasaan. Sudah menjadi tradisi di Pakistan bahwa sebagian besar dasar pernikahan di sana berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Dan Saman yang telah memilih untuk mencintai seseorang yang berasal dari kasta rendah terlihat sangat salah di mata orang tuanya. Akibat pertengkaran ini, setiap hari gadis itu selalu mendapatkan tekanan. Dia dihukum tidak boleh keluar rumah atau pergi ke sekolah. Bahkan sekali waktu dipaksa tidur di trotoar jalanan yang ada di depan rumah. Tidak tahan dengan keadaan ini serta khawatir akan keselamatannya, pada November 2020, Saman pun memutuskan pergi dari rumah dan melaporkan hal ini pada layanan sosial. Mereka menempatkan gadis itu di tempat perlindungan yang dikelola oleh layanan sosial. Beberapa bulan kemudian, Saman yang berencana pulang ke rumah untuk mengambil dokumen identitasnya mendapatkan SMS dari ibunya. Nazia memohon pada putrinya jika mereka tidak akan lagi memaksanya untuk menikah. Bahkan dia berjanji tidak akan membahas hal ini lagi dan berharap mereka dapat kembali tinggal bersama-sama sebagai keluarga yang bahagia. Pada tanggal 11 April 2021, Saman kembali ke rumah, namun sejak saat itu dia tidak pernah kembali ke panti. 19 hari kemudian, Ayub mendapatkan SMS dari Saman yang mengatakan jika dia tidak percaya dengan ibunya. Di hari itu, mereka kembali bertengkar karena Nazia memaksanya untuk tetap menikahkan Saman dengan sang sepupu. Sabar bahkan mengatakan jika semua telah diatur dan meminta Saman agar patuh. Saman yang pada awal kepulangan bertujuan untuk mengambil dokumen, meminta dokumen tersebut dan setelahnya akan kembali ke panti. Namun Nazia yang marah menahannya di dalam kamar. Sambil menangis, gadis itu berkata bahwa dia tidak ingin menikah dan hanya ingin pergi dari rumah.
Tidak lama kemudian, dia mendengar ayahnya pergi dan kembali bersama paman Saman yang bernama Hasnain Danis. Hasnain mengatakan bahwa dia akan mengurus segala sesuatunya. Saman juga mendengar percakapan mereka yang berencana untuk membunuhnya. Dan Hasnain mengatakan jika pembunuhan itu adalah satu-satunya solusi bagi anak perempuan yang tidak mematuhi aturan ketat Pakistan. Sejak tanggal 26 April, Hasnain bahkan telah membeli tiket pesawat ke Pakistan untuk kedua orang tuanya setelah rencana mereka berhasil. Ketika mendengar cerita itu, Ayub mencoba untuk menenangkan Saman. Tetapi gadis itu mengaku bahwa dia merasa sangat takut. Saman juga berpesan jika dalam 2 hari Ayub tidak mendapatkan kabar darinya, maka telah terjadi sesuatu yang buruk dan Saman meminta agar Ayub melapor pada polisi. 2 hari kemudian, ketika tidak berhasil menghubungi Saman, Ayub melaporkan hal ini pada polisi. Di saat bersamaan, petugas layanan sosial juga melaporkan hal yang sama karena Saman tidak kembali ke panti dan tidak pernah mengabari mereka. Pada tanggal 5 Mei, polisi mendatangi rumah keluarga Saman. Di sana mereka hanya menemukan Hasnain dan adik laki-laki Saman yang mengatakan jika anggota keluarga lainnya telah berangkat ke Pakistan untuk menjenguk kerabat yang sakit. Polisi yang curiga melakukan pencarian dengan memeriksa rekaman CCTV di apartemen mereka serta CCTV di daerah itu. Dalam rekaman di tanggal 29 April pada jam 7.30 malam, terlihat 3 orang kerabat Saman yang terdiri dari Hasnain serta 2 sepupu Saman yang bernama Nomal Huk dan Ijaz Ikram berjalan keluar rumah sambil membawa sekop, ember, dan tas biru dengan linggis di dalamnya. Mereka menuju ke belakang ladang pertanian yang berada di peternakan tempat ayah Saman bekerja. Mereka terlihat kembali ke rumah setelah 2,5 jam kemudian. 2 hari kemudian, di tanggal 1 Mei pada jam 9 malam, terlihat kedua orang tua Saman mengantar putri mereka ke ladang yang sama. Mereka kembali 13 menit kemudian, tetapi Saman tidak terlihat kembali bersama mereka. Saat itu di tangan ayahnya tampak sebuah tas ransel yang sebelumnya dipakai oleh Saman. Dari rekaman tersebut, polisi menduga jika Sabar dan Nazia telah menyerahkan Saman pada paman dan sepupunya yang telah menunggu di ladang. Mereka pun kemudian membunuh serta menguburnya di suatu tempat dalam area itu. Ketika polisi kembali mendatangi rumah Saman, Hasnain telah melarikan diri sesaat setelah kedatangan polisi sebelumnya. Namun adik Saman yang masih berada di rumah menyatakan kecurigaannya bahwa Hasnain telah mengatur pembunuhan Saman dengan bantuan keluarga lainnya. Dia mengklaim jika seluruh keluarga takut pada Hasnain yang diyakini telah mencekik Saman hingga tewas. Menurut sang adik, Hasnain mengaku telah membunuh Saman, tetapi tidak mau mengatakan di mana jasadnya meskipun adik Saman terus menangis dan bertanya karena dia ingin memeluk kakaknya untuk terakhir kalinya. Untuk menghentikan pertanyaan bocah ini, Hasnain mengancamnya agar tutup mulut dan jika dia melapor pada polisi maka dia juga akan membunuhnya. Dia juga menceritakan reaksi ayahnya sesaat setelah Saman menghilang. Menurutnya, Sabar mulai menangis dan hampir pingsan. Berdasarkan kesaksian ini, polisi mengeluarkan surat perintah penahanan untuk keluarga itu. Dalam pelarian ini, Hasnain, Nomal Haq, dan Ijaz berpencar melarikan diri ke 3 wilayah yang berbeda. Hasnain sendiri melarikan diri dan sembunyi di pinggiran kota Prancis. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi melakukan pencarian bersama pemadam kebakaran serta beberapa anjing pelacak
dan drone di lokasi tersebut. Namun, mereka tidak berhasil menemukan Saman. Dalam rekaman CCTV Bandara Milan, beberapa hari setelah Saman dilaporkan hilang, terlihat Sabar dan Nazia yang sedang terburu-buru untuk mengejar penerbangan ke Pakistan. Selama berbulan-bulan, polisi Italia dan Prancis bekerja sama untuk menemukan mereka dengan memeriksa seluruh CCTV jalan, riwayat telepon, dan akun media sosial mereka. Pada tanggal 29 Mei, Ijaz yang tidak memiliki dokumen ditangkap saat berada di Prancis saat akan menuju ke Spanyol dengan menggunakan bus. Dia diekstradisi kembali ke Italia. Dia ditahan di penjara Reggio Emilia untuk menunggu persidangan. Pada tanggal 22 September 2021, mereka berhasil menemukan Hasnain yang menumpang tinggal di rumah temannya sesama pria Pakistan di daerah yang berada di dekat Stadion Saint Denis. Walaupun saat itu Hasnain tidak memiliki kartu identitas, tetapi dia mudah dikenali dari tahi lalat di alisnya. Dia menolak mengatakan di mana jasad Saman disembunyikan dan mengaku tidak terlibat dalam hilangnya Saman. Sementara Nomal Haq hingga saat ini keberadaannya belum diketahui. Sehari setelah penangkapan Hasnain, pemerintah Italia meminta agar Sabar dan Nazia yang berada di Pakistan untuk diekstradisi kembali ke Italia. Namun mereka menolak serta membantah telah membunuh putri mereka. Menurutnya, Saman berada di Belgia dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi polisi yang tidak mempercayai mereka merasa yakin bahwa Saman telah tewas. Kasus ini menimbulkan kemarahan publik sehingga mereka melakukan demonstrasi besar-besaran dan mengutuk honor killing. Persatuan Komunitas Islam di Italia mengecam kasus tersebut dan menurut mereka perilaku honor killing tidak memiliki dasar agama. Setelah terjadinya kasus Saman, mereka mengeluarkan fatwa atau keputusan agama yang menolak pernikahan paksa. Meskipun sudah terlambat, tetapi belum terlambat untuk menyelamatkan lebih banyak perempuan dari kekerasan dan perjodohan. Hingga saat ini, jasad Saman belum ditemukan. Namun polisi meyakini jika Saman telah dikuburkan di sebuah ladang yang tidak jauh dari rumah keluarganya. Jaksa mengatakan jika Hasnain adalah dalang dari pembunuhan ini, dia akan didakwa atas tuduhan sebagai dalang, pembunuhan tingkat 1, dan menyembunyikan jasad. Keputusan ekstradisi Hasnain ke Italia hingga hari ini masih ditunda. Namun adik Saman sendiri sebagai satu-satunya saksi saat ini berada dalam perlindungan saksi di Italia. Ayub Sakib yang berusia 21 tahun juga merupakan warga negara Pakistan yang tinggal di Italia. Keluarga Saman tidak menyukainya. Mereka bahkan mengancam keluarga Ayub yang tinggal di Pakistan untuk meminta agar Ayub memutuskan hubungan dengan Saman. Ancaman yang dilakukan melalui telepon serta media sosial itu dilakukan sebelum dan setelah hilangnya Saman. Tanpa sepengetahuan siapapun, Ayub dan Saman telah berencana akan meninggalkan Italia untuk menikah dan tinggal sejauh mungkin dari keluarganya. Dan itulah sebabnya Saman membutuhkan dokumen identitasnya. Dalam sebuah wawancara TV, dengan mata bengkak karena menangis, Ayub membawa gaun brokat yang telah mereka pilih untuk pernikahan, lengkap dengan cincin serta bunga mawar yang diberikan Saman pada hari Valentine. Bagi Ayub dan Saman, cinta mereka adalah cinta pada pandangan pertama yang harus dihormati dan disegel dengan pernikahan. Dia mempercayai bahwa Saman masih hidup. Mereka hanya menangkapnya dan disembunyikan di tempat lain. Setiap malam Ayub memimpikannya berada di dalam sebuah kamar kecil yang memiliki jeruji besi.
Karena hal ini, seorang reporter TV mendatangi kampung halaman serta rumah tunangan Saman di Pakistan. Namun rumah mewah itu dalam keadaan terkunci, tidak berpenghuni. Saat itu dia berhasil menemui sepupu tunangan Saman yang berpura-pura tidak mengerti apa yang ditanyakan oleh sang reporter. Namun para tetangga di sekitarnya mengatakan jika 2 bulan yang lalu telah diadakan pesta pertunangan yang mewah. Tetapi di lain waktu mereka menyangkal informasi tersebut dengan mengatakan jika rumah itu telah kosong sejak lama. Namun dari semua penduduk desa, hanya ada 1 orang saksi yang mengakui jika sesungguhnya penduduk desa telah bersekongkol dan takut membicarakan yang sebenarnya. Karena keluarga tunangan Saman adalah orang yang sangat kuat dan memiliki koneksi tinggi di kepolisian. Untuk kasus ini belum diadakan persidangan akibat masih dalam masa pandemi. Dan menurut kalian sendiri, apakah Saman telah tewas ataukah masih hidup dan disembunyikan di tempat lain? Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.